Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel gua Ega Zulpanda. Di video pembahasan kali ini, gua mau membahas seorang pria yang bernama Richard Mark Evonitz, yang sudah pasti dia ini orang jahat. Karena kalau orang baik ya ngapain gua bahas ya kan? Nah, jadi teman-teman, yang mau gua bahas kali ini adalah seseorang yang bernama Richard Mark Evonitz. Ya, gua panggil aja Richard lah ya, biar gampang gua ceritanya. Jadi, Richard ini adalah seorang penculik para gadis-gadis remaja yang kemudian diperkaos lalu dibunuh. Nah, Richard ini mengaku kalau dia ini punya penyimpangan dalam hubungan seks. Dia juga suka fantasi yang menyakiti pasangannya dan juga suka pamerin kemaluannya di tempat umum, terutama di depan gadis yang masih di bawah umur. Di video kali ini gua mau cerita ini ada 3 kejadian yang paling rame lah di berita, dan di kejadian yang ketiga barulah identitasnya itu terbongkar dan akhirnya ditangkap dengan polisi. Karena di kejadian yang ketiga tadi korbannya itu berhasil kabur pas lagi diculik sama si Richard. Oke, tanpa basa-basi yang sudah basi, kita langsung saja ke videonya. Ingat, fokus pada fakta di dunia nyata. Sebelum ke kasusnya, gue nih mau memperkenalkan dulu tokoh utamanya, yaitu si Richard ini ya teman-teman. Nama lengkapnya itu yaitu Richard Mark Evonitz. Gua panggil aja dia Richard. Dia ini lahir pada Juli 1963 dan dia berasal dari negara Kolombia. Sedikit tentang masa kecilnya Richard. Dia ini terlahir dari keluarga yang broken home, istilahnya sekarang gitu. Orang tuanya bercerai saat dia masih bayi, dan benar-benar pisah itu tuh saat usia Richard menginjak umur 12 tahun. Ayahnya Richard ini seorang pecandu alkohol akut. Tiap hari tuh dia tuh minum terus, gak berhenti-berhenti. Kalau belum tepar itu lambungnya masih kuat kali nampungnya. Ayahnya ini juga dibilang seorang ayah yang gak mencerminkan sosok ayah lah. Jangan ayah dulu deh, dia ini sebagai manusia juga tuh nggak patut buat dipandang. Kenapa gue bilang begitu? Ya masa iya dia ini sering ngejek-ngejekin keluarganya sendiri. Mana dia tuh sering ngatain keluarganya itu adalah keluarga yang bodoh lah dan keluarga yang rendah. Ya kayak mana mau jadi sosok ayah gitu. Kalau mulut aja sembarang kayak gitu. Nggak cuman itu aja teman-teman. Kelakuan ayahnya Richard ini pernah juga saat Richard sedang berusia 6 tahun, ayahnya ini sengaja menenggelamkan anjing peliharaan Richard ini ke kolam di rumahnya, dan itu di depan matanya Richard dia ngelakuinnya. Apa nggak gila nih ayahnya nih? Pokoknya itu sedikit gambaran untuk ayahnya Richard ya. Nah, kalau ibunya ini ya normal lah, selayaknya ibu yang baik aja teman-teman. Sekarang kita masuk ke masa remaja Richard hingga dia dewasa, dimana Richard ini lulus pendidikan di Irmo High School di tahun 1980. Lalu ia itu bekerja sebentar sebagai montir di sebuah bengkel. Lalu setelah itu Richard bergabung sebagai angkatan laut di Amerika Serikat. Boleh juga ya kan? Nah, Richard ini cukup lama teman-teman bertugas sebagai angkatan laut tadi. Ada 8 tahunan lah dia bertugas tuh. Nah, sudah dari angkatan laut tadi, dia beralih menjadi seorang pebisnis yang menjual peralatan kompresor AC rumah. Sampai di tahun 1997 bisnisnya ini mengalami bangkrut lah, dan gagal lah bisnisnya ini. Kelakuan jahat Richard ini dimulai pada tahun 1987. Awalnya Richard ini sedang parkir di sebuah parkiran mall. Terus dia ngeliat ada cewek 15 tahun yang lagi jalan sama adiknya yang berusia 3 tahun. Kemudian Richard ini nunjukin kemaluannya di depan anak itu sambil masturbasi coba. Ya kaget dong si cewek ini, dan dia ini langsung lari nyamperin ibunya buat ngasih tahu kalau ada bapak-bapak aneh yang sudah
melecehkan dia lah, cara nggak langsung sama ibunya si cewek tadi. Richard ini dilaporin lah ke polisi. Terus Richard ini ditangkap sama polisi dan dipenjara selama kurang lebih 3 tahun. Nah, udah dipenjara kan selama 3 tahun, kirain bakalan jerah tuh si Richard nih. Nggak taunya masih aja teman-teman. Bahkan setelah dipenjara dan bebas, Richard ini makin liar dan nggak ketolong lah pokoknya. Jadi pada September 1996, Richard ini menculik seorang gadis yang berusia 16 tahun. Gadis itu bernama Sofia Marlene Silva. Jadi awalnya saat Sofia baru saja balik nih dari sekolah, dan dia ini langsung diculik sama Richard pas Sofia ini lagi nyapu-nyapu di teras, tepatnya di sore hari, tanpa ada perlawanan dari Sofia dan tanpa ada saksi mata. Lalu sebulan setelah Sofia menghilang gak tahu kemana, akhirnya jasadnya ini ditemukan di pinggir sungai kecil di King George, Virginia, dalam keadaan sudah membusuk dan dibalut dengan kain putih. Lalu korban selanjutnya itu pada Mei 1997, yang berarti 1 tahun setelah kasusnya Sofia tadi teman-teman. Nah, korban selanjutnya ini yaitu Christine Michelis yang berumur 15 tahun dan Catherine Nicholis yang berumur 12 tahun. Jadi mereka berdua ini kakak adik gitu. Kejadiannya itu kurang lebih sama kayak Sofia tadi teman-teman. Diculik saat baru pulang sekolah di sore hari juga tentunya. Kemudian dibawa ke apartemennya Richard, lalu diperkaos, lalu dibunuh dengan cara mencekiknya. Dan dibuang ke sungai juga, tapi beda lokasi. Nah, kalau korban yang kali ini nih, jasadnya ditemukan 5 hari kemudian di pinggir sungai, tepatnya Sungai Ana Selatan. Nah, setelah 2 kejadian ini, pihak FBI ini betul-betul muak lah dan mulai mencari tahu siapa sih pelakunya ini sebenarnya. Karena si Richard ini benar-benar pintar dalam nyembunyiin identitasnya teman-teman. Karena di lingkungan itu dia tuh gampang berbaur juga, dan ya nggak kelihatan lah kayak kalau Richard ini seorang pembunuh gitu. Jadi pihak FBI ini mencari si Richard selama kurang lebih 5 tahun. Pihak FBI juga udah melacak lebih dari 12.000 petunjuk. Lebih dari 10.000 pemeriksaan udah dilakuin dengan adanya barang bukti seperti rambut, jejak ban mobil, pokoknya macam-macam lah. Terus DNA yang dikumpulin dari TKP itu udah dibanding-bandingin nih dengan berjuta-juta sampel data tindak kriminal, dan gak juga nemuin siapa pelakunya ini. Tapi sekali lagi teman-teman, sepintar-pintarnya orang menyimpan bangkai itu tuh pasti bakal tercium juga. Nah, jadi awal mulanya itu pada 24 Juni 2002, Richard ini kembali lagi ngelakuin kejahatan brengseknya ini. Pada saat itu Richard mengincar seorang gadis 15 tahun yang bernama Kara Robinson. Awalnya Richard ini datang ke rumahnya si Kara pakai mobilnya. Nah, saat itu Kara ini lagi bersih halaman rumahnya sendirian nih si Karanya nih. Kemudian Richard ini turun dari mobilnya dan memanggil Kara di depan terasnya. Dan Richard ini sok-sok nawarin majalah lah ke si Kara ini. Setelah Kara mendekat dan dia tuh bertanya sedikit lah ke Kara itu kan, orang tuanya ada di rumah nggak? Lalu si Kara bilang nggak ada. Setelah dari situ lehernya Kara ini langsung ditodong pakai senjata tajam. Gemeter lah ya si Kara ini. Langsung dari situ Kara ini disuruh masuk ke bagasi mobilnya si Richard. Lalu dia pergi dan diculiknya. Tapi teman-teman, untungnya si Kara ini nih pinter nih, walaupun dia diculik tapi Kara tetap bersikap tenang. Dan selama dia di dalam bagasi mobilnya Richard, Kara ini benar-benar perhatiin detail-detail kemana si Kara ini mau dibawa oleh si Richard. Dia juga dengerin stasiun radio yang ada di mobilnya Richard dengan harapan si Kara ini bisa tahu kemana lokasi dia ini dibawa, dan tentunya ya untuk nyelamatin nyawanya juga dong. Lalu sampailah nih Kara nih di apartemennya Richard. Lalu Richard nih memborgol tangan dan kakinya dengan borgol biru yang berbulu di atas tempat tidur yang memang sudah disiapkan sama si Richard sebagai fantasi dalam seksnya dia. Terus memaksa Kara ini untuk minum miras, kemudian
diperkaos lah si Karanya ini dengan Richard. Berulang kali dengan fantasi-fantasi aneh yang ada di pikiran Richard inilah pokoknya. Lalu keesokan paginya si Kara ini dengar kalau Richard ini sedang tertidur gitu di luar kamar karena kedengeran dari suara ngoroknya gitu kan. Cepet-cepet lah nih si Kara nih ngelepasin borgol anehnya si Richard ini gitu. Untungnya bisa lepas semua teman-teman borgolnya tuh. Terus Kara nih kabur sambil lari keluar rumahnya si Richard. Kara nih ngeliat kan pas lagi Richard itu tuh kan dia ngelewatin tuh, dia ngelihat ada pistol dan dalam hati Kara bodo amat lah, gua mati juga, yang penting kan dia udah berhasil keluar, toh kalau mati dia menembaknya itu kan udah di luar, nggak di dalam lagi, yang otomatis orang-orang di luar tuh pada ngelihat kalau Richard ini seorang pembunuh. Terus Kara tuh lari ngebut lah dia teman-teman, dan untungnya dia ini langsung ditemuin sama dua orang pria, dan beruntungnya si Richard ini tadi tuh nggak kebangun gitu ya. Pas udah nyampe depan udah ketemu dua orang tadi, cepet-cepet lah kan Kara nih cerita langsung ke kantor polisi gitu. Setelah laporan dari Kara diproses oleh polisi, langsunglah di hari itu juga polisi ini menuju ke lokasi di mana tempat Richard tinggal. Sampainya polisi di sana, polisi ini menggeledah rumahnya Richard. Tapi Richardnya ini nggak ada di rumah teman-teman pada saat itu. Nah dari sana polisi itu nemuin bukti-bukti valid yang selama ini bikin para polisi, FBI, detektif ini nih pusing. Oh ternyata dia ini dalang dari semua yang kita cari selama ini, selama 5 tahun loh tadi. Karena saat penggeledahan rumahnya Richard itu, polisi tuh nemuin banyak banget foto-foto para korban dari si Richard ini teman-teman. Dan sudah pasti fotonya itu para gadis yang di bawah umur tanpa busana. Terus ada juga foto si Richard ini lagi nyiksa para korbannya. Dan juga polisi menemukan koran di tahun 1996 dan 1997 tentang penculikan Sofia dan dua saudara Liz teman-teman. Seperti yang udah gue ceritain di awal tadi. Ya pokoknya banyak lah bukti-bukti lainnya yang menunjukkan kalau Richard ini pembunuh yang selama ini dicari oleh polisi dari tahun 1986 loh sampai 2002. Apa nggak gila coba cara Richard ini sembunyi, dan untungnya si Kara ini bisa kabur gitu. Nah sampai pada 27 Juni 2002 Richard ini nelpon saudaranya nih yang bernama Jennifer, dan Richard ngaku ke saudara perempuannya ini kalau dia udah ngelakuin lebih banyak kejahatan sampai menghilangkan nyawa, bahkan lebih banyak dari yang polisi kira katanya Richard. Terus si Richard ini minta Jennifer untuk nemuin dia di sebuah restoran di Florida. Ya Jennifer takut lah ya, saudara sih saudara, tapi kalau riwayatnya kayak gini bisa jadi Jennifer gitu jadi korban terakhirnya si Richard. Setelah telepon itu Jennifer ini ya diiyain aja kan. Terus Jennifer nih langsung lapor ke polisi untuk ke lokasi di mana Richard dan Jennifer nih mau ketemu. Dan pada saat itu polisi kesana, lalu dikepung lah seada-adanya polisi. Ya rame lah teman-teman pokoknya. Dan Richard ini diminta sama polisi untuk menyerah secara damai gitu. Tapi sayangnya teman-teman, si Richard ini ya memegang senjata dong pastinya, dan dia ini langsung menembak dirinya sendiri di saat dia sedang dikepung oleh polisi. Dan ya selesai deh ceritanya Richard. Nah dari kasus ini, tepatnya itu di kasusnya Richard yang menculik si Kara sih, yang bener-bener meledak dan viral. Ya karena korbannya lolos gitu, berhasil lolos. Jadi dari kisah si Kara Robinson tadi tuh dijadiin film teman-teman yang berjudul The Girl Who Escaped, The Kara Robinson Story. Karena si Kara ini korban terakhir dan juga yang selamat dari seorang pembunuh dan PDF juga sih kayaknya. Ya gimana nggak PDF, karena korbannya ini nih cewek-cewek di bawah umur semua gitu. Dan sekarang Kara Robinson nih hidup sebagai ibu anak 3 yang berprofesi di bidang penegak hukum. Untung ya teman-teman dia ini selamat. Untung banget. Richard McEvonitz adalah predator berbahaya yang sempat lolos dari hukum selama bertahun-tahun. Tapi satu hal yang bikin kejahatannya ini berhenti, yaitu keberanian seorang Kara Robinson untuk melawan dan kabur. Kalau bukan karena Kara, mungkin masih banyak korban berikutnya. Yap, terima kasih teman-teman yang udah nonton video gua sampai di detik sekarang.
Nama gua Ega Zulpanda. Sampai bertemu di konten-konten gua yang selanjutnya. Ingat, fokus pada fakta di dunia nyata.